Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Amal Rezeki Dabutar, Khalisa Aulia Tasya, Nurhayani Nasution, dan Putri Nasution. Nah, saya akan membacakan tujuan kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Tujuan kelompok kerja itu apa sih? Nah, yang pertama untuk mengetahui bahwa kelompok kerja dan komunikasi merupakan bagian penting dan fungsi pengarahan dan implementasi. Yang kedua, mengetahui bagaimana kelompok kerja efektif dapat terbentuk dan terhindar dari konflik dalam organisasi. Yang ketiga, mengetahui bagaimana mengelola konflik dalam organisasi. Yang keempat, mengetahui peran komunikasi dalam kelompok kerja dan organisasi. Yang kelima, mengetahui proses dan pola komunikasi dalam organisasi. Yang keenam, mengetahui manfaat teknologi informasi dalam mendukung komunikasi dalam organisasi. Berikut lanjut ke pengertian kelompok dan kelompok kerja. Apa sih bedanya kelompok dan kelompok kerja? Nah, kelompok yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Sedangkan kelompok kerja yaitu kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Nah, lanjut nih ke karakteristik kelompok. Karakteristik kelompok itu apa sih? Karakteristik kelompok itu merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang, yang berarti adanya karakteristik yang berbeda dari setiap orang. Yang kedua, adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut. Yang ketiga, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Lanjut lagi nih di kelompok kerja formal dan informal. Kelompok kerja formal itu apa sih? Nah, kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Dan kelompok informal itu apa sih? Nah, kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin di organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kerja dari kinerja orang-orang dalam organisasi. Yuk kita lanjut ke tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja. A. Tahap pembentukan atau forming. B. Tahap penguatan atau storming. C. Tahap penyesuaian atau norming. D. Tahap perwujudan atau performing. E. Tahap pencairan atau penilaian atau adjourning. Lalu ada peran kepemimpinan dalam kelompok kerja. Peran kepemimpinan itu apa sih? Yang pertama ada pemimpin formal, seseorang yang ditunjuk atau ditugaskan secara formal oleh organisasi untuk memimpin organ-organ dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua ada pemimpin informal, seseorang yang secara alamiah dianggap mampu memainkan perannya sebagai pemimpin ketika kelompok kerja telah bekerja dan saling berinteraksi. Duh, model kelompok kerja yang efektif itu seperti apa sih? Nah, mari kita bahas. Yang pertama ada kinerja, yang kedua ada keahlian, yang ketiga pertanggungjawaban, yang keempat pekerjaan kelompok, yang kelima komitmen, dan yang terakhir ada pertumbuhan individu. Nah, selanjutnya kita masuk ke sumber konflik. Apa aja sih sumber konfliknya? Yang pertama ada faktor komunikasi atau communication factors. Yang kedua ada faktor struktur tugas maupun struktur organisasi atau job structure or organization structure. Yang ketiga ada faktor yang bersifat personal atau personal factors. Dan yang terakhir ada faktor lingkungan atau environmental factors. Nah, lanjut lagi nih di komunikasi dalam organisasi. Pengertian komunikasi dalam organisasi itu apa sih? Nah, pengertian komunikasi yaitu proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Stanner, Freeman, and Gilbert, 1995. Nah, kaitan antara jarak fisik dengan frekuensi komunikasi ada loh. Mari kita lihat tabel frekuensi berikut ini. Yuk lanjut lagi ke bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi itu ada dua ya. Yang pertama komunikasi interpersonal yang terbagi menjadi komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Yang kedua ada komunikasi dalam bentuk jejaring komunikasi yang terbagi menjadi pola roda, pola huruf Y, pola komunikasi bersambung, pola komunikasi melingkar, dan pola komunikasi menyeluruh. Nah, bentuk-bentuk komunikasi. Ada bentuk komunikasi Grapevine,
hambatan dalam berkomunikasi. Yang pertama ada hambatan individual. Di antaranya yaitu kesalahpahaman dalam memahami pesan, kredibilitas individu, keterbatasan dalam berkomunikasi, kemampuan mendengarkan yang rendah, dan penilaian awal terhadap subjek tertentu. Yang kedua ada hambatan organisasional yang terdiri dari semantik, perbedaan tingkatan manajemen, persepsi yang berbeda antar bagian, kelebihan beban kerja, dan hambatan-hambatan lain. Nah, ada upayanya loh dalam mengatasi hambatan dalam berkomunikasi. Apa aja tuh? Mari kita bahas. Yang pertama ada upaya yang bersifat individual. Di antaranya adalah peningkatan kemampuan mendengarkan, dorongan untuk berkomunikasi dua arah, pemeliharaan kredibilitas individu, dan peningkatan pemahaman terhadap orang lain. Lanjut, ada upaya yang bersifat organisasional. Di antaranya adalah tindak lanjut dari setiap komunikasi yang dilakukan, pengaturan pola komunikasi yang semestinya dilakukan dalam organisasi, dan peningkatan kesadaran dan penggunaan berbagai media dalam berkomunikasi. Nah, lanjut nih, ada teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada sistem informasi formal. Di antaranya adalah sistem pemroses transaksi atau transaction processing system. Yang kedua ada sistem informasi manajemen atau Management Information System. Yang ketiga ada sistem pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System. Yang keempat ada sistem informasi eksekutif atau Executive Information System. Yang kelima ada sistem jaringan internal atau intranet. Dan yang terakhir ada sistem pintar atau Expert System. Nah, di materi yang terakhir ada teknologi informasi yang personal. Di antaranya ada komputer, mesin fotokopi, telepon seluler, webcam, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.